Damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini Senin tanggal 17 Februari tahun 2025. Kembali bersama saya Pendeta Heri. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 18 sampai 20 dengan judul perikop Zedekia Raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menerangi hati dan kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah karena tuntunan Roh Kudus-Mu sajalah kami boleh diberkati. Pakai hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 18 sampai 20. Zedekia Raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda. Berbicara mengenai pemimpin, inilah yang menjadi gambaran dari kitab Raja-Raja. Seorang pemimpin mestinya menyadari bahwa apa yang ia lakukan mempengaruhi siapa atau apa yang ia pimpin. Nas kita saat ini berbicara mengenai bagaimana kepemimpinan Zedekia yang jahat di mata Tuhan melakukan dosa, akibatnya runtuhnya kerajaan Yehuda. Bangsa Yehuda ditawan, Bait Allah dihancurkan, dan perkakasnya diambil, dan mereka yang kuat menjadi tawanan. 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 18 sampai 20. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamudal bin Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kepemimpinan Zedekia yang tidak berkenan kepada Tuhan membuat sengsara bangsanya sendiri. Kesadaran ini penting bagi kita. Siapapun kita, setiap kita adalah pemimpin dalam kapasitas kita masing-masing. Memimpin diri sendiri, keluarga, ataupun suatu organisasi. Disinilah perlu kita ingat, tanggung jawab seorang pemimpin. Kristus adalah yang sulung dari kita. Dapat kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 21. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ini ingin menyatakan bagi kita semua bahwa kita memiliki seorang pemimpin, yaitu Kristus Yesus, yang telah mati dan bangkit bagi kita semua, dan ialah yang sulung yang akan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki public figure, kita harus memiliki contoh, dan contoh yang baik adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ia yang telah menaklukkan maut, dan ia yang telah membebaskan kita. Dalam artian, ia telah menebus segala dosa dan kesalahan kita, dan dengan itulah kita saat ini beroleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat ini melalui firman Tuhan, kita diajarkan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bagaimana ia memberikan suatu hukum yang baik kepada kita semua, terdapat dalam Injil Matius pasal 22
ayat 37-40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari hukum kasih inilah kita diajarkan bagaimana sikap hidup seorang pemimpin. Bagaimana kita harus melaksanakan hukum kasih itu sendiri, karena hukum kasih itu yang menutup banyak dosa dalam kehidupan kita. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Inilah yang diajarkan seorang pemimpin, dan pemimpin harus memiliki kasih yang benar-benar berasal dari Kristus, dan dengan kasih itulah kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Jemaatku yang diberkati oleh Tuhan, seorang pemimpin, ia pasti akan membawa orang-orang yang ia pimpin kepada keselamatan yang kekal, dan itu diawali dari diri sendiri. Dan dengan demikian, disinilah jangan kita melawan Allah, jangan kita memberontak terhadap Allah, bahkan meninggalkan Dia dari kehidupan kita. Oleh karena kenapa? Tanpa Dia kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, hukum kasih diajarkan kita semua tidak hanya mencintai Tuhan Allah, tetapi juga mencintai sesama kita manusia. Bahkan kita juga diajarkan untuk mengasihi musuh-musuh kita, bahkan berdoa kepada mereka yang menganiaya kita. Inilah bagaimana begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Kepemimpinannya menjadi contoh bagi kita semua, bagaimana kita jangan meninggalkan Tuhan dalam hidup kita, dan juga kita boleh menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri yang akan senantiasa kita tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita boleh menjadi teladan yang baik, contoh yang baik. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Diberkatilah kehidupan kita saat ini kekal sampai selamanya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami yang adalah seorang pemimpin dalam hidup kami, baik itu dalam kapasitas kami, dalam pekerjaan kami boleh meneladani Engkau dalam kehidupan kami. Kami boleh menerapkan kasih yang benar-benar datang daripada Tuhan, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang benar-benar mengasihi, dan kasih yang lebih dalam lagi. Terima kasih atas firman-Mu saat ini. Yang berdoa untuk jemaat-Mu yang berada di Jemaat GKI Jabiren, biarlah damai sejahtera Kristus boleh menyertai seluruh jemaat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan biarlah kabar baik, kabar keselamatan diberitakan di dalam jemaat-Mu di Jabiren, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Untuk kehidupan jemaat-Mu, diberkatilah usaha pekerjaan mereka, pun juga untuk kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sebagaimana doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.